Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita semuanya di awal tahun baru Islam. Semoga semakin amal-amal kita semakin bertambah, semakin menjadi insan-insan yang menjadi baik. Tidak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang berusaha istiqomah menjalankan setiap ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Tentu kalau kita melihat tahun baru Islam, kita membayangkan terkait dengan proses hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah, dengan segala perjuangan, dengan segala pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia, yang mereka mempertaruhkan keimanan untuk pergi dari Mekah menuju Madinah. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di tahun baru Muharram ini secara hakikat umur kita berkurang, secara hakikatnya jatah hidup kita berkurang, maka seharusnya momentum tahun baru Hijriah ini momentum untuk kita berubah. Kalau kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh Rasulullah SAW, kita lihat hijrah ini bermakna dua. Yang pertama adalah makna perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana Rasulullah berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Tetapi kemudian ta'rif atau definisi hijrah yang lainnya adalah berubah dari satu keadaan yang buruk, dari keadaan yang jelek menuju keadaan yang baik, menuju keadaan yang mulia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, misalkan di dalam surat Ibrahim ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrizan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ya. Kitabun anzalnahu ilaika, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini yang diturunkan kepadamu untuk litukhrizan nas, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir jalan lain dikatakan bahwa az-zulumat, ya, kegelapan itu maknanya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan an-nur itu merupakan cahaya, dan cahaya itu merupakan Islam. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat proses hijrah atau ketika kita melihat tahun baru Hijriah ini, maka setidaknya manusia itu harus keluar daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala menuju cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Maka perubahan yang paling besar itu adalah perubahan dari kekufuran kepada iman, kekufuran kepada Islam. Ini adalah perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Di bawah itu, jika kita ingin melakukan perubahan, maka hendaklah kita berubah dari yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju perbuatan-perbuatan tauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang baik. Karena kita tahu semuanya bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghantarkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan jika Allah berkehendak. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Hijriah ini mari kita berubah. Mari kita sama-sama untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari perkara kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari akidah atau tauhid yang bercampur dengan kesyirikan menuju akidah atau tauhid yang memang terlepas atau tidak bercampur dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga
Kalau kita melihat terkait dengan ketika proses hijrah ini, maka hendaklah kita berubah dari ibadah-ibadah yang memang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa berbuat amal dan amalnya itu tidak mencontoh kepadaku, maka fahuwa raddun, maka akan tertolak. Amal sangat penting untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena setiap amal soleh kita, setiap ibadah kita yang tidak mencontoh kepada contoh Rasulullah SAW, maka khawatir terancam di akhirat nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW ini memberikan contoh yang sangat-sangat baik. Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang sangat pantas untuk ditiru oleh kita semuanya dalam masalah berakidah, dalam masalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara-perkara ibadah. Ya, jadi ibadah ini, kita melakukan ibadah ini adalah mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum hijrah ini kita proses belajar agar bagaimana kita semua ibadah kita, semua amal-amal soleh kita, kemudian kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada apa yang diucapkannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan meninggalkan setiap perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka perubahan yang ketiga adalah perubahan dalam diri kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, perubahan dalam tahun baru hijrah ini adalah perubahan-perubahan daripada muamalah jahiliyah menuju muamalah Islamiyah. Sebagai contoh, kita melihat hari ini kebiasaan kaum muslimin melakukan riba, dan meninggalkan muamalah Islamiyah. Jual beli yang halal, mereka jual beli tetapi melakukan dengan riba. Pertanyaannya, apakah jual beli ini tidak boleh dilakukan dengan misalkan kredit? Boleh, Kaum muslimin beli rumah, beli kendaraan bermotor maupun yang lainnya boleh melakukan kredit. Namun jika terdapat riba di dalamnya, maka itulah yang diharamkan oleh syariat. Kita tidak boleh, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas dan kemudian yang haram juga jelas. Bainahuma mutasabihat. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Riba ini jelas haram. Riba ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-halal, yang halal itu jelas, yaitu jual beli, dan kemudian haram itu juga jelas. Riba itu jelas. Maka kaum muslimin harus segera berhijrah meninggalkan riba, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendekati riba atau perbuatan-perbuatan yang memang jelas-jelas riba. Pekerjaan, jika ada pekerjaan kita yang kemudian berkaitan dengan riba, maka segera tinggalkan. Segera tinggalkan. Karena ancaman Rasulullah SAW bahaya riba itu adalah dosanya sebagaimana dia menjinahi ibu kandungnya. Maka ini adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa. Seorang anak kandung menjinahi ibu kandungnya, itulah dosa riba. Maka kaum muslimin, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhijrah. Kita berhijrah untuk melakukan muamalah-muamalah yang islami, muamalah-muamalah yang tidak bercampur dengan muamalah-muamalah jahiliyah. Kita tinggalkan segala hal yang berkaitan dengan jahiliyah yang memang bukan daripada Islam. Kita lakukan semuanya yang sesuai dengan Islam. Yang terakhir, kalau kita melihat ini adalah bagaimana kita mencontoh akhlak yang baik. Perubahan kita hari ini ketika kita melakukan hijrah, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan akhlak kita, akhlak yang islami, sebagaimana Rasulullah SAW ketika diutus, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini meniru Rasulullah SAW, termasuk meniru akhlak Rasulullah SAW. Kalau dalam ulumul Quran itu kita lihat bahwa di dalam Al-Quran itu ada akidah, maknanya, isinya terkait dengan akidah. Yang kedua adalah terkait dengan ahkam syariah, hukum-hukum syar'i, dan yang ketiga adalah terkait dengan akhlak. Maka sejauh mana kita, momentum hijrah ini merubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik, ibadah kita menjadi ibadah yang baik, akhlak kita mencontoh dengan akhlaknya Rasulullah SAW.
bagaimana kita bersikap baik terhadap orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita memuliakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Itu adalah bagian dari contoh yang contohkan Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kita mendidik generasi muda kita dengan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana kita akhlak dalam berpakaian, yaitu setiap muslim atau muslimah menutup sempurna auratnya, dan itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bagian dari akhlak muslimah, ya. Sehingga kalau hari ini belum muslimah semuanya mengenakan jilbab, menggunakan busana syar'i, maka hari ini momentum hijrah untuk segera berakhlak yang baik, melakukan atau melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan proses hijrah ini bukan perkara yang mudah tentunya. Kita merubah agar kita terhindar dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala menuju Islam itu bukan perkara yang mudah. Kemudian kita melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada kesyirikan di dalamnya, itu juga bukan perkara yang mudah. Kita melaksanakan ibadah dengan mencontoh Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah dengan contohnya, ya, uswatun hasanahnya itu adalah Rasulullah SAW. Itu juga bukan perkara yang mudah. Hari ini juga terkait dengan kehidupan modern, begitu banyaknya muamalah-muamalah jahiliyah, dan kita mau pindah ke muamalah Islamnya, itu juga bukan perkara mudah. Karena muamalah jahiliyah ini mereka menang secara sistem, sedangkan Islam hari ini, ya, dengan segala keunggulannya belum tersistem secara sistematis, sehingga keunggulan Islam itu tidak nampak, tidak terlihat. Dan yang terakhir, merubah akhlak kita agar akhlak kita sesuai dengan akhlak Islamiyah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu juga bukan perkara yang mudah. Maka sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu kita adanya kesungguhan untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu melihat setiap upaya-upaya kita, setiap kelelahan kita, setiap letih kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian meniatkan diri hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mulia dan tentu pahalanya besar ketika kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga agar kita kemudian istiqomah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu trik and tipnya adalah kita mencoba berkawan, ya, berkawan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, sehingga dengan kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik tersebut, mudah-mudahan kita juga terbawa menjadi baik, ya. Kalau dalam riwayat itu, maka berkawanlah dengan pedagang minyak wangi, sehingga mudah-mudahan kita terbawa wanginya, dan janganlah berkawan dengan pandai besi yang bisa jadi nanti kita terbakar di dalamnya. Nah, inilah sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum hijrah inilah momentum kita yang sangat baik untuk melakukan perubahan nilai, ya, dari kesyirikan pada Allah menuju tauhid, dari ibadah yang bid'ah menuju ibadah yang sunnah, ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari perkara muamalah jahiliyah menuju muamalah Islamiyah, dan dari akhlak yang buruk, ya, menuju akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai setiap usaha kita untuk melakukan perubahan-perubahan, dan mudah-mudahan ketika kita meniatkan diri kita untuk berubah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.